Halo Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat datang di video hari ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan diberkahi umur panjang. Di usia 60 tahun ke atas, menjaga kesehatan tentu menjadi prioritas utama, terutama kesehatan tubuh bagian bawah seperti kaki dan tangan. Mungkin Bapak dan Ibu pernah merasakan sensasi seperti kesemutan, rasa geli, atau bahkan kebas di ujung jari tangan atau kaki. Terasa seperti ada semut yang merayap, atau seperti ditusuk-tusuk jarum halus. Nah, banyak dari kita menganggap kesemutan ini hal biasa, apalagi kalau terjadi setelah duduk lama atau tidur dengan posisi salah. Tapi ternyata, kesemutan yang sering terjadi tanpa sebab jelas, bisa jadi tanda bahwa tubuh sedang memberi sinyal. Sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bisa jadi dari saraf, sirkulasi darah, atau bahkan dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Ya, Bapak dan Ibu tidak salah dengar. Makanan yang kita nikmati setiap hari, tanpa sadar, bisa memengaruhi kondisi saraf dan aliran darah kita. Beberapa jenis makanan bisa memperparah keluhan kesemutan, apalagi jika dikonsumsi terus-menerus. Dan yang lebih mengejutkan, makanan ini seringkali terlihat biasa saja, bahkan mungkin jadi makanan favorit sejak muda. Di video ini, kita akan membahas secara lengkap 13 jenis makanan yang bisa menjadi penyebab kesemutan, terutama bagi Bapak dan Ibu yang sudah memasuki usia 60, 70, hingga 80 tahun. Tapi tentu, kita tidak langsung menyebut semua daftarnya sekarang. Karena agar Bapak dan Ibu bisa memahami dengan baik, kita akan mengupasnya perlahan-lahan, satu demi satu, lengkap dengan penjelasan mengapa makanan tersebut bisa berbahaya bagi saraf dan pembuluh darah. Tidak hanya itu, di akhir video nanti, kami juga akan memberikan alternatif makanan sehat yang bisa membantu mengurangi keluhan kesemutan. Jadi jangan khawatir, tidak hanya dilarang, Bapak dan Ibu juga akan mendapatkan solusi dan panduan praktis agar tetap bisa makan enak tapi tetap sehat. Namun sebelum kita membahas daftar makanannya, penting untuk memahami dulu satu hal mendasar. Apa sebenarnya kesemutan itu? Mengapa kita bisa mengalaminya? Dan kenapa semakin tua usia kita, keluhan ini justru makin sering terjadi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi dasar yang sangat penting, agar Bapak dan Ibu tidak hanya tahu apa yang harus dihindari, tetapi juga mengerti mengapa itu perlu dilakukan. Karena saat kita paham alasannya, kita akan lebih mudah menerima dan menjalani perubahan dalam pola makan dan gaya hidup. Maka dari itu, mari kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Di sana, kita akan membahas secara sederhana dan mudah dipahami, apa itu kesemutan, bagaimana prosesnya terjadi dalam tubuh, dan kenapa hal ini sering dialami oleh para lansia seperti Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami bahwa kesemutan bisa jadi lebih dari sekadar gangguan ringan, sekarang saatnya kita pahami lebih dalam, apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh saat kesemutan itu datang? Dan kenapa hal ini begitu sering dialami oleh orang yang usianya sudah tidak muda lagi? Kesemutan, dalam istilah medis disebut paresthesia, adalah sensasi tidak biasa di kulit. Bisa berupa rasa geli, kebas, ditusuk-tusuk, atau seperti aliran listrik kecil. Biasanya terjadi di tangan, kaki, atau ujung jari. Kadang hanya sebentar, tapi tak jarang bisa berlangsung lama atau sering kambuh. Pada dasarnya, kesemutan terjadi karena ada gangguan pada sistem saraf atau aliran darah. Saraf kita ibarat kabel yang menghubungkan otak dengan seluruh tubuh. Jika kabel ini tertekan, terganggu, atau rusak, maka sinyal listrik yang dikirim menjadi kacau, muncullah rasa kesemutan. Contoh mudahnya begini, bayangkan Bapak atau Ibu duduk terlalu lama dengan posisi kaki menyilang. Aliran darah ke kaki jadi terhambat, saraf ikut tertekan. Akibatnya, muncul sensasi kesemutan. Tapi biasanya ini cepat hilang setelah posisi diubah. Nah, itu masih tergolong normal. Yang jadi perhatian adalah kalau kesemutan muncul tanpa sebab jelas, berlangsung lama, atau terjadi berulang-ulang. Apalagi jika disertai gejala lain seperti kelemahan otot, sulit menggenggam, atau rasa panas dingin yang aneh di kulit. Ini bisa jadi tanda bahwa saraf sudah mulai rusak, dan kerusakan ini seringkali terjadi secara perlahan seiring bertambahnya usia. Seiring waktu, fungsi tubuh kita memang menurun. Aliran darah tidak secepat dulu, metabolisme lebih lambat, dan penyerapan nutrisi pun tidak seefektif saat muda. Maka tak heran, banyak lansia yang mulai sering merasakan kesemutan. Ini adalah kondisi yang umum, tapi bukan berarti harus dibiarkan. Ada beberapa penyebab utama kesemutan pada usia lanjut. Gangguan saraf perifer, saraf yang berada di luar otak dan sumsum tulang belakang bisa mengalami kerusakan akibat penyakit,
tekanan, atau kekurangan nutrisi tertentu. Peredaran darah yang kurang lancar, pembuluh darah yang menyempit atau tersumbat membuat oksigen dan nutrisi tidak sampai dengan baik ke jaringan tubuh. Diabetes dan komplikasinya, salah satu penyebab utama kesemutan kronis pada lansia. Gula darah tinggi bisa merusak saraf secara perlahan. Kekurangan vitamin, terutama vitamin B, saraf sangat membutuhkan vitamin B1, B6, dan B12 untuk bekerja dengan baik. Pola makan yang tidak seimbang. Seringkali kita tidak sadar bahwa makanan sehari-hari justru memperburuk kondisi tubuh. Nah, poin terakhir inilah yang menjadi fokus besar kita dalam video ini. Karena meskipun usia dan penyakit punya peran, makanan yang bapak dan ibu konsumsi setiap hari sangat besar pengaruhnya terhadap kondisi saraf dan pembuluh darah. Ada makanan yang bisa memperburuk peradangan di tubuh, mempercepat kerusakan saraf, menghambat aliran darah, atau justru membuat tubuh kekurangan nutrisi penting. Dan banyak dari makanan ini tidak terlihat berbahaya, justru sering dianggap biasa, bahkan sehat. Misalnya, makanan manis. Mungkin hanya sepotong kue atau teh manis di sore hari. Tapi kalau dikonsumsi terus-menerus, apalagi oleh tubuh yang sudah sensitif seperti lansia, dampaknya bisa serius. Gula darah melonjak, saraf rusak, dan akhirnya kesemutan muncul lebih sering. Belum lagi makanan asin, berlemak, atau yang penuh bahan kimia pengawet. Oleh karena itu, di bab selanjutnya, kita akan mulai membahas secara rinci jenis makanan pertama yang perlu diwaspadai oleh lansia, yaitu makanan yang tinggi gula dan bisa memicu lonjakan kadar gula darah. Kita akan lihat bagaimana dampaknya terhadap saraf, dan kenapa penderita diabetes sangat rentan terhadap kesemutan. Mari kita lanjut, karena semakin kita paham, semakin besar pula peluang untuk menjaga tubuh tetap sehat di usia senja. Seperti yang tadi sudah kita bahas, salah satu penyebab utama kesemutan pada usia lanjut adalah kerusakan saraf dan aliran darah yang terganggu. Nah, kondisi ini sangat sering terjadi pada orang yang memiliki kadar gula darah tinggi atau yang kita kenal sebagai diabetes. Dan tahukah bapak dan ibu? Banyak dari kita yang tidak sadar bahwa makanan manis yang tampak menggoda di meja makan bisa jadi awal dari masalah yang lebih besar. Mari kita bahas lebih dalam. Saat kita mengonsumsi makanan yang tinggi gula, seperti kue, permen, minuman kemasan, atau bahkan nasi putih dalam jumlah besar, tubuh akan memecahnya menjadi glukosa. Glukosa ini dibutuhkan sebagai energi. Tapi jika jumlahnya terlalu banyak, dan tubuh tidak mampu mengolahnya dengan baik, maka gula tersebut akan menumpuk dalam darah. Inilah yang disebut hiperglikemia, atau lonjakan kadar gula darah. Pada usia muda, tubuh masih cukup kuat untuk mengontrol kadar gula ini. Tapi seiring bertambahnya usia, fungsi pankreas melemah, produksi insulin menurun, dan sensitivitas sel terhadap insulin ikut berkurang. Akibatnya, gula darah jadi sulit dikendalikan, dan risiko terkena diabetes meningkat tajam. Yang menjadi masalah besar adalah ketika kadar gula darah tinggi dibiarkan dalam waktu lama, maka saraf-saraf kecil, terutama di ujung kaki dan tangan, mulai rusak. Ini yang disebut dengan neuropati diabetik. Saraf menjadi kurang peka, bahkan bisa mati rasa. Kesemutan pun mulai sering muncul. Dan pada tahap lanjut bisa berkembang menjadi rasa nyeri, terbakar, atau bahkan luka yang tak kunjung sembuh. Bapak dan ibu, ini bukan hal yang jarang terjadi. Banyak lansia yang awalnya hanya mengeluh kesemutan ringan di ujung kaki, tapi karena tidak mengubah pola makan, akhirnya harus mengalami komplikasi diabetes yang berat. Bahkan sampai harus diamputasi karena luka kecil yang tidak terasa dan tidak sembuh-sembuh. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih selektif dalam memilih makanan yang manis-manis. Tidak semua gula harus dihindari, tapi kita perlu mengurangi makanan yang mengandung gula tambahan atau karbohidrat olahan. Contohnya, minuman manis, teh manis, kopi susu, sirup, minuman bersoda, makanan ringan kemasan, biskuit, wafer, permen, dan sereal manis, kue dan roti putih, donat, bolu, dan berbagai jajanan pasar yang mengandung banyak tepung dan gula. Makanan cepat saji, selain tinggi gula, juga tinggi lemak dan garam. Sebaliknya, jika bapak dan ibu ingin tetap menikmati rasa manis, pilihlah dari sumber alami seperti buah rendah gula, apel, pir, stroberi, atau gunakan sedikit madu asli. Juga, perhatikan porsi nasi putih dan gantilah sebagian dengan karbohidrat kompleks seperti beras merah, ubi, atau singkong. Yang tak kalah penting, rutin memeriksa kadar gula darah sangat membantu mencegah kerusakan lebih lanjut pada saraf. Apalagi jika bapak atau ibu memiliki riwayat diabetes di keluarga, atau pernah merasa sering haus, sering buang air kecil,
dan cepat lelah. Tapi jangan khawatir. Walaupun kita harus mengurangi makanan manis, bukan berarti kita tidak bisa makan enak. Justru dengan pola makan yang lebih sehat dan terkontrol, tubuh akan terasa lebih ringan, lebih bertenaga, dan keluhan seperti kesemutan bisa jauh berkurang. Nah, setelah kita memahami betapa besarnya peran gula terhadap kerusakan saraf, tentu wajar jika kita juga mulai memikirkan lemak dalam makanan kita. Karena tidak hanya gula, makanan yang tinggi lemak jenuh dan kolesterol juga punya pengaruh besar terhadap aliran darah. Dan jika aliran darah terganggu, maka kesemutan pun akan lebih mudah datang. Setelah membahas tentang dampak gula terhadap saraf dan munculnya kesemutan, kini kita beralih ke faktor lain yang tak kalah penting, lemak jenuh dan kolesterol tinggi dalam makanan kita sehari-hari. Mungkin terlihat tak berbahaya, karena makanan-makanan berlemak seringkali justru terasa lebih lezat, gurih, dan menggoda lidah. Tapi di balik kenikmatan itu, ada risiko serius terhadap aliran darah dan kesehatan saraf kita. Saraf yang sehat tidak cukup hanya diberi asupan vitamin, mereka juga membutuhkan aliran darah yang lancar. Nah, disinilah lemak jenuh dan kolesterol memainkan peran yang bisa sangat merugikan. Ketika kita mengonsumsi terlalu banyak makanan yang mengandung lemak jenuh, maka kolesterol jahat, LDL, dalam tubuh akan meningkat. Kolesterol ini perlahan menumpuk di dinding pembuluh darah, membentuk plak yang mempersempit jalan darah. Akibatnya, aliran darah ke berbagai bagian tubuh, termasuk ke tangan dan kaki, menjadi terganggu. Kalau aliran darah terhambat, maka saraf-saraf di ujung tubuh akan kekurangan oksigen dan nutrisi. Dan seperti yang kita bahas sebelumnya, ini adalah salah satu penyebab utama munculnya kesemutan. Bahkan, pada tahap lanjut, penyumbatan pembuluh darah ini bisa menyebabkan mati rasa, nyeri, atau luka yang sulit sembuh, kondisi yang sering kita temui pada penderita diabetes atau penyakit jantung. Yang sering menjadi tantangan adalah bahwa makanan tinggi lemak jenuh ini sangat umum dalam menu sehari-hari. Kita mungkin tidak sadar bahwa lauk favorit kita justru termasuk dalam daftar makanan yang bisa memperparah kesemutan. Berikut beberapa contohnya. Gorengan, tahu goreng, tempe goreng, pisang goreng, apalagi kalau digoreng dengan minyak yang sudah dipakai berulang kali. Daging berlemak, terutama bagian berlemak dari sapi atau kambing, seperti iga, buntut, atau jeroan. Makanan bersantan kental, seperti gulai, opor, atau rendang yang dimasak dengan santan banyak. Makanan cepat saji, ayam goreng tepung, kentang goreng, burger, dan makanan beku olahan. Kue dan camilan berbahan margarin mentega, bolu, biskuit, kroasang. Semua makanan ini, jika dikonsumsi berlebihan dan terlalu sering, akan meningkatkan kadar lemak jahat dan memperburuk kondisi pembuluh darah. Terlebih bagi kita yang sudah berusia lanjut, di mana elastisitas pembuluh darah sudah menurun dan metabolisme tubuh tidak secepat dulu. Namun, bukan berarti kita harus berhenti total menikmati makanan. Yang penting adalah mengganti cara pengolahan dan memilih jenis lemak yang lebih sehat. Misalnya, memasak dengan cara dikukus, direbus, atau ditumis dengan sedikit minyak zaitun. Memilih lauk dari sumber lemak sehat seperti ikan laut, salmon, sarden, tuna, alpukat, dan kacang-kacangan. Mengurangi konsumsi jeroan, kulit ayam, dan santan pekat. Mengganti camilan tinggi lemak dengan buah segar atau umbi-umbian rebus. Langkah kecil seperti ini, jika dilakukan secara rutin, bisa membantu menjaga pembuluh darah tetap bersih dan fleksibel, sehingga aliran darah ke saraf pun tetap lancar. Kesemutan pun perlahan akan berkurang, tubuh terasa lebih ringan, dan risiko penyakit jantung atau stroke pun ikut menurun. Setelah kita memahami bahwa lemak jenuh dan kolesterol bisa menghambat aliran darah, kini kita masuk ke jenis makanan lain yang sering tidak kita sadari bahayanya, makanan tinggi garam dan pengawet. Makanan ini seringkali hadir dalam bentuk yang praktis dan mudah didapat, tapi ternyata bisa memberi beban tambahan pada tubuh, terutama pada sistem peredaran darah dan saraf kita. Mari kita lanjut ke bab berikutnya untuk melihat lebih dekat bagaimana makanan-makanan instan ini diam-diam bisa memicu kesemutan yang mengganggu. Setelah kita memahami bagaimana lemak jenuh dan kolesterol bisa mempersempit pembuluh darah dan memperburuk kesemutan, kini kita masuk ke bahaya yang seringkali lebih tersembunyi, tapi tak kalah mengganggu, makanan yang tinggi garam dan mengandung banyak pengawet. Jenis makanan ini seringkali dianggap praktis dan enak, apalagi di usia lanjut ketika selera makan menurun atau ingin yang cepat saji. Tapi justru karena terlalu sering mengandalkan makanan instan dan tinggi garam, tubuh perlahan mulai merasakan dampaknya. Salah satunya adalah munculnya kesemutan, terutama di kaki dan tangan. Garam, atau lebih tepatnya natrium, memang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil untuk menjaga keseimbangan cairan dan fungsi saraf.
Tapi saat jumlahnya berlebihan, efeknya bisa sangat buruk. Tekanan darah akan meningkat, pembuluh darah menyempit, dan sirkulasi darah pun terganggu. Akibatnya, aliran darah ke ujung-ujung tubuh jadi tidak lancar, dan kesemutan pun makin sering muncul. Yang membuat situasi semakin rumit adalah ketika makanan tinggi garam itu juga mengandung pengawet kimia, seperti natrium benzoat, MSG, monosodium glutamat, nitrat, atau nitrit. Bahan-bahan ini ditambahkan agar makanan bisa tahan lama dan lebih sedap, tapi di sisi lain, mereka bisa memberi tekanan pada sistem saraf. Beberapa jenis pengawet bahkan diketahui berpotensi memicu peradangan di dalam tubuh, termasuk pada jaringan saraf. Dan seperti yang kita tahu, saraf yang mengalami peradangan atau terganggu fungsinya akan mudah menunjukkan gejala seperti kesemutan, kebas, atau rasa geli yang tidak nyaman. Jenis makanan yang perlu diwaspadai dalam hal ini cukup banyak, dan sayangnya sering menjadi bagian dari menu harian. Mie instan cepat, murah, dan gurih, tapi kaya garam dan pengawet. Makanan kaleng seperti sarden, kornet, atau sayuran dalam kaleng. Sosis, nugget, dan daging olahan lainnya tinggi garam, lemak, dan pengawet nitrit. Keripik dan camilan kemasan rasanya gurih dan bikin ketagihan, tapi penuh dengan MSG dan garam tersembunyi. Ikan asin dan lauk kering berbumbu kuat, kandungan garamnya sangat tinggi, dan jika dikonsumsi setiap hari bisa memperparah tekanan darah. Tanpa disadari, makanan-makanan ini perlahan mengubah kondisi tubuh dari dalam. Mungkin awalnya hanya terasa seperti pusing ringan, atau kaki terasa berat saat bangun tidur. Tapi jika dibiarkan terus-menerus, gejala bisa berkembang menjadi kesemutan berkepanjangan, bahkan hingga kesulitan bergerak atau berdiri lama. Mengurangi makanan tinggi garam dan pengawet memang tidak mudah, apalagi jika sudah menjadi kebiasaan selama bertahun-tahun. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Kuncinya adalah mengganti makanan praktis dengan pilihan yang lebih alami dan segar, seperti membuat masakan sendiri dengan bumbu dapur asli, mengganti mie instan dengan bihun rebus dan sayuran, menyimpan lauk beku buatan rumah dibanding membeli nugget kemasan, memperbanyak buah segar dan camilan sehat seperti kacang rebus atau ubi kukus. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan label makanan kemasan. Jika dalam daftar bahan terdapat banyak istilah kimia atau kadar natrium sangat tinggi, sebaiknya pertimbangkan kembali sebelum membelinya. Setelah melihat bagaimana garam dan pengawet dapat menekan fungsi saraf dan memperburuk gejala kesemutan, kita juga perlu mencermati satu jenis bahan makanan lain yang lebih senyap, tapi sering membuat keluhan kesemutan muncul, terutama bagi yang memiliki sensitivitas tertentu, yaitu gluten. Gluten bukan hanya masalah bagi penderita penyakit celiak, tapi juga bisa berdampak pada sistem saraf bila tubuh bereaksi secara negatif terhadapnya. Di bab selanjutnya, kita akan mengupas peran gluten terhadap saraf, dan mengapa beberapa lansia bisa mengalami kesemutan karena makanan yang mereka anggap biasa-biasa saja. Yuk, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Setelah memahami bagaimana makanan tinggi garam dan pengawet dapat memperburuk kesehatan saraf, kita mulai melihat bahwa bukan hanya makanan yang terasa gurih atau asin yang berisiko. Ada juga kelompok makanan yang sekilas tampak sehat atau tidak bermasalah, tetapi bisa memberikan reaksi yang serius terhadap tubuh, terutama bagi mereka yang memiliki sensitivitas khusus. Salah satunya adalah makanan yang mengandung gluten. Gluten adalah jenis protein yang secara alami terdapat dalam biji-bijian tertentu, terutama gandum, barley, dan rie. Di Indonesia, gluten paling sering ditemukan dalam makanan berbahan dasar tepung terigu, seperti roti, mie, kue, biskuit, pasta, dan berbagai jajanan pasar. Gluten membuat adonan menjadi kenyal dan elastis. Itulah mengapa banyak roti terasa empuk dan enak dikunyah. Namun, bagi sebagian orang, tubuh tidak bisa menerima keberadaan gluten dengan baik. Ada yang mengalami penyakit celiak, yaitu kondisi autoimun di mana tubuh menyerang usus sendiri saat terpapar gluten. Tapi selain itu, ada juga kondisi yang disebut non-celiac gluten sensitivity, di mana seseorang tidak mengalami kerusakan usus, tapi tubuh tetap memberikan reaksi negatif terhadap gluten. Reaksinya bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah kesemutan dan gangguan saraf. Gejala ini mungkin terdengar tidak lazim. Tapi faktanya, sudah banyak studi yang mengaitkan konsumsi gluten pada orang sensitif dengan gejala neurologi seperti kesemutan di tangan dan kaki, rasa kebas atau mati rasa, kelelahan berlebihan, sakit kepala, masalah konsentrasi atau yang sering disebut brain fog. Sayangnya, kondisi ini sering tidak disadari. Terlebih di usia lanjut,
Saat gejala-gejala seperti kesemutan dianggap sebagai bagian dari menu wajib penuaan, padahal bisa saja dipicu oleh makanan sehari-hari yang mengandung gluten. Roti tawar di pagi hari, mie ayam saat makan siang, atau kue bolu di sore hari, semuanya bisa menjadi sumber gluten tersembunyi. Bagi orang yang sensitif terhadap gluten, sistem imun tubuh akan memberikan respons yang memicu peradangan, termasuk di sistem saraf. Saraf menjadi lebih mudah terganggu, sehingga muncul gejala seperti kesemutan, nyeri ringan, atau bahkan gangguan keseimbangan. Kalau terus-menerus terjadi, bisa berdampak pada kualitas hidup lansia. Mendeteksi apakah seseorang sensitif terhadap gluten memang tidak selalu mudah. Tes medis seperti uji darah atau endoskopi hanya dilakukan pada kasus berat. Tapi cara sederhana yang bisa dicoba adalah mengurangi atau menghindari makanan yang mengandung gluten selama 2-4 minggu. Lalu amati apakah gejala seperti kesemutan berkurang. Jika ada perbaikan, bisa jadi tubuh memang bereaksi terhadap gluten. Alternatifnya, saat ingin menghindari gluten, ada banyak pilihan makanan yang bisa dikonsumsi tanpa mengorbankan rasa. Misalnya, ganti roti dari tepung terigu dengan roti berbahan dasar tepung beras atau singkong. Gunakan mie dari beras, shirataki, atau bihun jagung. Konsumsi lebih banyak makanan alami seperti nasi, kentang, ubi, dan sayuran. Hindari kue dan camilan berbasis tepung terigu, dan ganti dengan camilan dari ketan atau sagu. Tentu, tidak semua orang harus menghindari gluten. Tapi bagi lansia yang sudah mengalami gejala kesemutan dan tak kunjung membaik meskipun sudah menjaga gula dan garam, mempertimbangkan kemungkinan sensitivitas terhadap gluten adalah langkah bijak. Apalagi kalau ternyata tubuh bapak atau ibu juga mengalami kekurangan nutrisi penting yang dibutuhkan oleh saraf, seperti vitamin B kompleks. Karena setelah membahas makanan yang berpotensi memperburuk kondisi saraf, kini saatnya kita bicara tentang satu hal yang sering kali terabaikan. Bukan hanya makanan yang merusak, tapi juga makanan yang tidak memberi cukup nutrisi. Kita akan masuk ke bab berikutnya, membahas tentang makanan yang terlihat biasa saja, tapi ternyata miskin vitamin B, dan ini bisa sangat memengaruhi kondisi saraf, memperparah kesemutan, dan membuat tubuh cepat lelah. Setelah melihat bagaimana gluten bisa memicu gangguan saraf pada orang yang sensitif, kini kita masuk pada penyebab kesemutan yang lebih diam-diam, namun tak kalah serius, yaitu kekurangan vitamin B kompleks. Dalam banyak kasus, kesemutan yang dialami oleh lansia bukan hanya karena makanan yang berbahaya, tetapi juga karena tubuh tidak mendapatkan asupan vitamin yang cukup, khususnya vitamin B1, B6, dan B12. Saraf-saraf di tubuh kita bekerja seperti kabel listrik. Agar kabel ini bisa menghantarkan sinyal dengan baik, dibutuhkan lapisan pelindung bernama mielin. Nah, vitamin B kompleks, terutama B12, sangat penting untuk menjaga mielin ini tetap sehat. Tanpa vitamin B yang cukup, lapisan pelindung itu bisa rusak, sehingga sinyal saraf terganggu. Inilah yang memicu rasa kesemutan, kebas, bahkan nyeri. Masalahnya, makanan sehari-hari yang kita anggap cukup, ternyata belum tentu mengandung vitamin B dalam jumlah memadai. Apalagi pada usia lanjut, kemampuan tubuh untuk menyerap vitamin B, terutama B12, menurun drastis. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan bahwa sekitar 10-20 lansia mengalami kekurangan vitamin B12, dan sebagian besar dari mereka tidak menyadarinya. Lalu, dari mana seharusnya kita mendapatkan vitamin B kompleks ini? Sumbernya sebenarnya cukup beragam, antara lain B1, tiamin dari biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan hati ayam. B6, piridoksin dari ikan, pisang, kentang, dan daging ayam. B12, kobalamin dari makanan hewani seperti telur, susu, daging sapi, dan ikan. Sayangnya, banyak lansia yang justru tidak mendapatkan asupan makanan tersebut secara cukup. Alasannya bisa bermacam-macam, mulai dari tidak suka lauk hewani, menghindari daging karena kolesterol, malas memasak, hingga keterbatasan ekonomi. Akibatnya, menu sehari-hari menjadi terlalu sederhana, seperti nasi putih dengan sayur bening atau lauk seadanya. Terlihat sehat, tapi minim kandungan vitamin B. Ada pula yang mengandalkan makanan instan dan karbohidrat saja, misalnya mie rebus, roti tawar, atau bubur kemasan. Makanan-makanan ini bisa mengenyangkan, tapi sangat miskin vitamin B, dan tidak cukup memberi nutrisi bagi saraf. Jika dikonsumsi terus-menerus, tubuh akan kekurangan vitamin B dan gejala seperti kesemutan perlahan muncul, lalu menjadi semakin sering. Kondisi ini tidak jarang disalahartikan sebagai penyakit lain, padahal sebenarnya cukup dengan menyesuaikan pola makan dan menambah asupan vitamin B, gejala bisa mereda.
Bahkan beberapa kasus ringan bisa pulih hanya dengan memperbaiki pola makan dan menambah suplemen B kompleks. Namun tentu, lebih baik kita penuhi kebutuhan vitamin dari makanan sehari-hari. Beberapa pilihan makanan kaya vitamin B yang cocok untuk lansia antara lain. Telur rebus untuk sarapan, mengandung B12 dan mudah dicerna. Pisang sebagai camilan sehat, kaya vitamin B6 dan serat. Tempe dan tahu, sumber protein nabati sekaligus mengandung B kompleks. Ikan laut seperti tuna dan sarden, kaya B12 dan lemak sehat. Ubi dan kentang, karbohidrat kompleks dengan kandungan vitamin B yang lebih baik dibanding nasi putih. Dengan sedikit usaha dalam memilih makanan, kebutuhan vitamin B bisa terpenuhi, dan saraf pun terjaga kesehatannya. Menghindari makanan berbahaya memang penting, tapi menyediakan makanan yang bergizi juga tak kalah penting. Setelah kita memahami pentingnya vitamin B untuk saraf, kini saatnya kita menyusun potongan-potongan informasi yang telah dibahas. Semua makanan yang tadi kita bahas, dari yang tinggi gula, lemak, garam, hingga yang miskin nutrisi, sebenarnya bisa kita ringkas dalam sebuah daftar yang jelas. Dan disinilah kita akan masuk ke bab selanjutnya, rangkuman 13 makanan penyebab kesemutan yang perlu diwaspadai oleh lansia. Mari kita lanjutkan pembahasan ini agar bapak dan ibu dapat mengingat dan mengenali makanan-makanan tersebut dengan lebih mudah. Setelah memahami bagaimana kekurangan vitamin B kompleks bisa merusak saraf dan memicu kesemutan, kini saatnya kita menyatukan semua informasi yang telah dibahas. Supaya lebih mudah diingat dan dijadikan panduan sehari-hari, mari kita susun 13 jenis makanan yang terbukti berkontribusi terhadap munculnya kesemutan, terutama pada lansia. Tentu, kita tidak membahas daftar ini secara asal. Setiap makanan yang disebutkan di sini sudah kita ulas satu persatu sebelumnya, lengkap dengan penjelasan bagaimana dampaknya terhadap saraf, pembuluh darah, dan sistem metabolisme tubuh. Daftar ini bisa menjadi semacam lampu merah. Bukan berarti harus benar-benar dihindari seumur hidup, tapi setidaknya perlu dikurangi, dibatasi, atau dimodifikasi agar tidak memperburuk kondisi tubuh, terutama jika kesemutan sudah sering terjadi. Berikut ini adalah 13 makanan yang perlu diwaspadai. Minuman manis dan bersoda. Kandungan gula tinggi dalam minuman ini bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang merusak saraf secara perlahan. Terutama bagi yang sudah punya riwayat diabetes, minuman manis bisa mempercepat kerusakan saraf tepi. Roti tawar putih dan produk terigu. Makanan ini cepat diubah menjadi gula dalam tubuh. Selain miskin nutrisi, juga bisa menyebabkan lonjakan glukosa darah dan memperburuk sensitivitas insulin. Makanan yang digoreng dalam minyak berulang. Lemak jenuh dari minyak jelantah bisa menyumbat pembuluh darah kecil, mengganggu aliran darah ke ujung kaki dan tangan, dan memicu kesemutan. Daging olahan, sosis, nugget, kornet, mengandung banyak garam, lemak jenuh, dan pengawet kimia seperti nitrit yang dapat merusak jaringan saraf dan memperburuk peradangan. Mie instan. Selain tinggi garam dan MSG, mie instan tidak mengandung nutrisi penting bagi saraf, seperti vitamin B kompleks atau mineral magnesium. Makanan kaleng. Biasanya mengandung pengawet dan kadar natrium yang tinggi. Dalam jangka panjang, ini bisa menimbulkan ketegangan pada pembuluh darah dan menghambat aliran nutrisi ke saraf. Kue manis dan donat. Kombinasi antara gula tinggi dan lemak trans dari margarin membuat makanan ini 2 kali lipat berisiko bagi kesehatan saraf. Keripik dan camilan gurih kemasan. Mengandung banyak garam, MSG, dan minyak trans. Kebanyakan dikonsumsi tanpa kita sadari jumlahnya, padahal bisa memicu peradangan sistemik yang menyerang saraf. Jeroan dan kulit ayam. Mengandung kolesterol dan lemak jenuh yang tinggi, bisa memperburuk sirkulasi darah dan meningkatkan risiko pembuluh darah tersumbat. Gulai dan masakan bersantan kental. Lezat memang, tapi santan yang dimasak lama mengandung lemak jenuh yang cukup tinggi dan bisa berdampak negatif pada pembuluh darah. Roti dan kue berbasis gluten, bagi yang sensitif. Bagi orang yang memiliki sensitivitas terhadap gluten, konsumsi makanan ini bisa memicu reaksi autoimun yang merusak jaringan saraf. Menu sehari-hari yang minim nutrisi. Contohnya nasi putih dengan garam dan kerupuk saja. Makanan seperti ini sangat miskin vitamin B dan tidak mampu mendukung fungsi saraf dengan baik. Konsumsi gula dan karbohidrat berlebihan tanpa protein pendamping. Saat tubuh hanya menerima gula tanpa protein atau lemak sehat, lonjakan insulin terjadi. Lama-lama, ini memperburuk sensitivitas tubuh dan mengganggu saraf perifer. Setelah melihat daftar ini, mungkin muncul pertanyaan, kalau begitu, apa yang bisa saya makan?
Semua dilarang. Jawabannya tentu tidak sesederhana itu. Tujuan dari daftar ini bukan untuk membuat bapak atau ibu takut makan, tetapi agar kita lebih bijak dalam memilih dan menyeimbangkan asupan. Karena pada dasarnya, tubuh masih bisa menerima berbagai jenis makanan, asalkan dalam jumlah yang wajar dan dikombinasikan dengan sumber nutrisi yang menunjang. Dan inilah yang akan kita bahas di bab berikutnya. Setelah mengetahui apa saja makanan yang perlu dikurangi, kini saatnya kita membicarakan solusi, makanan sehat yang bisa menjadi pengganti dan membantu meringankan gejala kesemutan. Dengan perubahan kecil namun konsisten dalam pola makan, kita bisa membuat tubuh terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan tentu saja, mengurangi kesemutan yang selama ini sering mengganggu. Setelah menelusuri satu persatu makanan yang bisa memicu kesemutan, dan juga memahami makanan apa saja yang bisa menjadi alternatif yang lebih sehat, kita akhirnya sampai di ujung pembahasan hari ini. Dan mudah-mudahan, setelah menyimak penjelasan demi penjelasan tadi, muncul satu kesadaran baru dalam diri kita, bahwa apa yang kita makan bukan sekadar untuk mengenyangkan perut, tetapi benar-benar menentukan bagaimana tubuh kita berfungsi, termasuk fungsi saraf dan peredaran darah. Kesemutan memang tampak seperti keluhan kecil. Hanya rasa geli di ujung kaki, atau rasa kebas saat bangun tidur. Tapi di balik rasa ringan itu, bisa jadi sedang ada masalah yang lebih dalam. Sirkulasi darah yang terganggu, saraf yang mulai lemah, atau metabolisme tubuh yang tidak lagi seimbang. Dan semua itu, sangat mungkin dipengaruhi oleh apa yang masuk ke piring kita setiap hari. Yang menarik, kita tidak selalu harus minum obat untuk mengatasinya. Terkadang, cukup dengan memilih makanan dengan lebih bijak, mengurangi yang berlebihan, dan menambah yang selama ini kurang. Perubahan kecil seperti mengganti camilan dengan buah, mengurangi gorengan, atau menambah sayur di piring makan siang, bisa membawa perbedaan besar dalam jangka panjang. Kesehatan bukan soal usia, tetapi soal kesadaran dan kebiasaan. Banyak orang yang masih bugar dan aktif di usia 70-an, bahkan 80-an, karena mereka menjaga pola makan, bergerak cukup, dan tidak sembarangan memasukkan sesuatu ke tubuh. Sebaliknya, ada pula yang baru masuk usia 60-an tapi sudah sering kesemutan, lemas, dan mudah jatuh sakit, karena selama puluhan tahun sebelumnya, tidak pernah memperhatikan apa yang dikonsumsi. Jika bapak atau ibu merasa sudah mulai sering mengalami kesemutan, ini saatnya untuk sedikit menengok ke belakang, apa yang selama ini saya makan, dan sekaligus memandang ke depan, apa yang bisa saya ubah mulai hari ini. Tidak perlu langsung besar-besaran. Cukup mulai dari langkah kecil, tapi konsisten. Misalnya, bisa mulai dengan mengurangi minuman manis, ganti dengan air putih atau infused water, menambahkan telur atau tempe di sarapan pagi, mengganti mie instan dengan sayur sop buatan rumah, mengurangi jajanan gurih, ganti dengan buah potong atau rebusan singkong, menyempatkan diri jalan kaki 15-30 menit setiap hari untuk melancarkan peredaran darah. Tubuh kita, terutama di usia lanjut, sangat menghargai setiap perbaikan kecil yang kita lakukan. Mungkin tidak langsung terasa hari ini, tapi beberapa minggu atau bulan ke depan, bapak dan ibu akan mulai merasa tidur lebih nyenyak, bangun pagi lebih segar, kesemutan mulai jarang muncul, bahkan pikiran jadi lebih jernih. Dan satu hal penting yang tidak boleh dilupakan adalah dukungan dari orang sekitar. Ajak keluarga di rumah untuk ikut memahami pentingnya pola makan sehat. Karena menjaga kesehatan bukan hanya tugas individu, tapi bisa menjadi kebiasaan bersama. Anak, cucu, pasangan, semua bisa ikut menciptakan lingkungan makan yang lebih sehat dan mendukung. Akhir kata, semoga video ini bisa menjadi panduan sederhana tapi bermanfaat. Bukan hanya untuk menghindari kesemutan, tapi juga untuk memperpanjang kualitas hidup. Usia boleh bertambah, tapi semangat dan kesehatan tetap bisa dijaga, asalkan kita tahu caranya dan mau memulainya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk berbagi video ini kepada teman sebaya atau keluarga yang mungkin juga mengalami keluhan serupa. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak pula yang terbantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus berjuang menjaga tubuh yang sudah menemani kita puluhan tahun ini.